warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan juga giat dalam belajar ya. Kali ini Ibu akan membahas materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Nah, coba deh anak-anak bercermin. Perhatikan postur tubuh anak-anak dari atas sampai dengan bawah. Postur dan ukuran badan sekarang bayangkan dengan ukuran bumi. Bandingkan dengan ukuran bumi. Ya, ternyata kita memang lebih kecil daripada ukuran bumi ya. Jauh lebih kecil. Tapi ternyata kalau salah satu bagian tubuh kita dikuatkan lalu ditarik lurus, panjangnya akan mampu mengelilingi bumi hingga 2,5 putaran. Namun, bagian tubuh yang dimaksud di sini adalah bagian dari sistem peredaran darah manusia. Ternyata, pembuluh darah kita kalau disambungkan terus dijajarkan lurus, maka panjangnya akan mencapai 10.000 km loh. Sangat panjang ya. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan darah? Darah adalah jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan juga elemen seluler. Darah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme keluar tubuh, serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Wah, sangat bermanfaat sekali ya fungsi darah dalam tubuh. Bayangkan jika tubuh kita tidak tersusun dari darah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak penjelasan Ibu ya. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pada materi ini akan dipelajari tentang darah, pembuluh darah, mekanisme peredaran darah, dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama kita bahas mengenai darah. Komponen penyusun darah ada dua jenis, ada yang cair dan juga ada yang padat. Komponen darah yang cair disebut dengan plasma darah, fungsinya untuk mengedarkan sari makanan, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Sedangkan pada komponen yang padat dikenal dengan nama sel darah. Ada 3 jenis sel darah, antara lain eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan juga ada trombosit atau keping darah. Eritrosit atau sel darah merah bentuknya bulat, cekung di bagian tengah atau disebut dengan bentuk bikonkav, memiliki hemoglobin yang dapat membuat darah kita berwarna merah, tidak punya inti sel. Jumlahnya 4-5 juta milimeter per kubik darah, dibentuk pada sumsum merah tulang, umurnya sekitar 120 hari. Setelah itu akan dihancurkan di hati dan limfa. Fungsi sel darah merah adalah untuk mengedarkan oksigen dan juga karbon dioksida ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit dibentuknya tidak tetap karena memiliki banyak jenis. Memiliki inti sel, jumlah sekitar 8.000 per milimeter kubik darah, dibentuk pada kelenjar limfa, dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi kuman. Sedangkan pada trombosit atau keping darah, bentuknya tidak beraturan, tidak punya inti sel, jumlahnya sekitar 250.000 per milimeter kubik darah, dibentuk pada sumsum tulang, berperan untuk pembekuan darah atau menutup luka. Jika bagian tubuh luka, maka trombosit akan langsung bekerja. Cara kerjanya adalah dengan memecahkan dirinya sendiri, sehingga akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Dengan adanya enzim tersebut dan dibantu oleh vitamin K dan ion kalsium atau Ca2+, dapat mengubah protrombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin dapat mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, dan benang fibrin inilah yang dapat menutup luka kita.
Nah, sekarang coba adik-adik pegang pada bagian dada. Sebelah kiri, adakah yang berdetak? Pasti ada dong ya, karena di dalam dada sebelah kiri terdapat jantung. Jantung berbentuk seperti hati. Gambar hati diambil dari bentuk jantung, bukan hati. Jadi jangan sampai salah konsep lagi anak-anak. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung dapat berkontraksi karena memiliki otot yang disebut miokardium. Jantung manusia memiliki 4 ruangan. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Sedangkan jangan tertukar ya, yang di atas adalah serambi, yang di bawah adalah bilik. Darah dari serambi akan dipompa atau turun ke bilik. Di antara serambi kanan dan serambi kiri terdapat katup trikuspidalis atau mencegah darah dari bilik kanan naik lagi ke serambi kanan. Sedangkan di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup bicuspidalis, yaitu mencegah darah dari bilik kiri naik lagi ke serambi kiri. Selain darah dan jantung, kita juga harus mengenal pembuluh darah. Terdapat 2 jenis pembuluh darah utama dalam tubuh kita, yaitu pembuluh darah arteri atau nadi dan pembuluh darah vena atau balik. Perbedaannya dapat adik-adik lihat dari tabel berikut. Pada pembuluh darah arteri, tempatnya agak tersembunyi di dalam tubuh. Dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan juga elastis. Aliran darahnya meninggalkan jantung. Denyutnya terasa, katup 1 pada pangkal jantung, dan jika terluka, darah yang keluar dapat memancar. Sedangkan pada pembuluh darah balik vena, tempatnya dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tipis dan juga tidak elastis. Aliran darahnya menuju jantung, denyutnya tidak terasa. Katupnya banyak di sepanjang pembuluh. Dan jika terluka, darah tidak akan memancar. Sedangkan selain ada arteri dan vena, terdapat juga pembuluh yang paling halus dan merupakan persambungan antara arteri dan vena. Namanya pembuluh kapiler. Ada juga pembuluh aorta yang merupakan pembuluh arteri tetapi ukurannya paling besar. Sedangkan arteri yang ukurannya paling kecil dikenal dengan nama arteriol. Untuk pembuluh darah vena ada yang ukurannya paling besar disebut vena cava dan ada ukurannya paling kecil disebut venula. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda karena dalam 1 kali beredar 2 kali melewati jantung, yaitu melalui peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Karena alirannya singkat, jadi disebut dengan peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, untuk yang lebih spesifik lagi, perhatikan skema aliran darah berikut ini. Pada peredaran darah kecil, darah mengalir dari serambi kanan jantung ke bilik kanan jantung. Selanjutnya, dibawa oleh pembuluh darah arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Kemudian, disalurkan lagi oleh pembuluh darah vena pulmonalis ke bagian serambi kiri jantung. Sedangkan pada peredaran darah besar, darah akan dipompa dari serambi kiri jantung menuju ke bilik kiri jantung. Kemudian, darah akan dibawa oleh pembuluh darah aorta menuju ke seluruh tubuh. Nah, di pertengahan terdapat pembuluh darah kapiler yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara O2 dan juga karbon dioksida. Selanjutnya, darah akan dibawa melalui pembuluh darah vena menuju ke serambi kanan jantung. Beberapa nama gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah antara lain ada penyakit jantung koroner dan juga stroke yang keduanya akibat penyumbatan pembuluh darah. Hanya saja untuk
jantung koroner terjadi penyumbatan di sekitar jantung, sedangkan stroke penyebab. Ada juga varises, yaitu pelebaran vena di sekitar kaki. Lalu anemia disebabkan oleh kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah, dan juga ada hipertensi atau tekanan darah tinggi dan hipotensi, tekanan darah rendah.